Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah senantiasa sampai dengan detik ini Allah menjaga kesehatan kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga memasuki malam yang ke-9 dan juga memasuki hari yang ke-8. Kita memohon kepada Allah semoga ibadah siam dan ibadah qiyam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ibadah puasa adalah pelajaran tentang menahan diri. Karena puasa itu artinya adalah bagaimana kita mampu menahan diri. Al-imsak 'anil muftarat min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi, yaitu kita menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, baik itu membatalkan hukumnya atau membatalkan pahala puasa kita semenjak terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, ma'niyah yang disertai dengan niat. Jamaah Allah muliakan, pada hukumnya adalah kita makan minum itu sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, sepanjang yang dimakan dan diminum itu adalah perkara atau hal-hal yang dihalalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulu washrabu wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Dan firman Allah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Juga firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Di mana ketiga ayat ini kemudian para ulama mengeluarkan sebuah kaidah penting tentang makan minum yang merupakan hajat serta kebutuhan kita sebagai manusia. Al-aslu fil asya' ibahah ma lam yarid dalil tahrim. Hukum asal segala sesuatu yang menyangkut hajat kita berupa makan dan minum itu adalah ibahah, boleh, halal, sepanjang tidak ditemukan ada dalil yang mengharamkan. Akan tapi yang Allah muliakan, dari pelajaran siam atau pelajaran kemampuan untuk menahan diri ibadah puasa yang kita ambil adalah bagaimana kita ketika menikmati sebagian dari karunia Allah berupa makan dan minum itu adalah tidak berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 23, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Makan minumlah kalian dan jangan melampaui batas. Jangan berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Sehingga jemaah Allah muliakan, dari sini kita penting diajarkan melalui ibadah siam untuk mengontrol diri. Dikarenakan apa? Kita melihat misalnya fenomena sepanjang atau setiap kita memasuki bulan suci Ramadan, terutama di kota-kota, kita melihat tumpukan sampah. Bahkan dari sekian tumpukan sampah, sebagiannya masih ada sisa-sisa makanan dan minuman. Masih ada sisa makanan dan minuman. Sementara di sisi lain, kita mungkin bisa melihat sebagian keadaan saudara-saudara kita yang mereka itu tidak semudah kita mendapatkan makan dan minum. Mereka masih berada dalam keadaan yang cukup sulit. Tidak semudah kita mendapatkan kecukupan rezeki dari Allah untuk mendapatkan makan dan minum, sehingga salah satu bentuk tenggang rasa atau empati kita sebagai manusia, terlebih kita sebagai muslim, adalah bagaimana kita tidak berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Kita misalkan mengingat saudara-saudara kita, mungkin yang ada di Gaza, di Palestina, mungkin yang ada di Suriah, mungkin di Yaman, mungkin di belahan bumi ataupun wilayah lain di tanah air kita, yang mungkin sebagian dari mereka masih kesulitan, masih harus berjuang mencari nafkah demi untuk mendapatkan sesuap nasi
untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Nah, sementara kita di sini alhamdulillah dengan karunia Allah berikan kemudahan kepada kita untuk makan dan minum. Kita lihat ketika saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, saat mereka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan di tahun ini, mereka menyambutnya dengan menuliskan di puing-puing reruntuhan bangunan tersebut tulisan-tulisan ahlan wa marhaban bi syahril Ramadan al-mubarak. Selamat datang dengan datangnya bulan penuh berkah. Meski dalam kondisi mereka sangat susah sangat sulit, tapi mereka tetap mengekspresikan, menampakkan kegembiraan menyambut bulan suci Ramadan. Sehingga kita mengingat saudara-saudara kita yang demikian, kita akhirnya menjadi orang yang memiliki jiwa empati. Ternyata Ramadan atau siang nggak makan nggak minum selama 12 atau 13 jam sepanjang siang hari, kita bisa merasakan ternyata seperti ini. Jadi di antara hikmah mengapa kita diwajibkan berpuasa Ramadan, di samping hikmah yang lain yang lebih utama juga termasuk ini, agar kita bisa merasakan ternyata seperti ini, rasanya orang yang lapar, rasanya orang yang haus. Sementara saudara-saudara kita yang di sana, mereka lapar, mereka haus bukan 1 bulan. Kalau kita mungkin 1 bulan itu pun malam masih boleh makan, masih boleh minum. Tapi saudara-saudara kita di sana itu bertahun-tahun, bahkan kalau ada salah sejak 2023 Oktober sampai dengan tahun ini 2006, mereka masih mengalami keadaan yang tidak berubah, sulit, Sehingga jamaah Allah muliakan, maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan makan minum. Wa kulu washrabu, makan minumlah kalian. Cuma satu yang Allah garis bawahi, wala tusrifu, sepanjang kalian tidak berperilaku berlebih-lebihan. Sehingga yang Allah berikan makanan dan minum yang kemudian menjadi sampah yang bertumpuk-tumpuk, itu menjadi salah satu bukti bahwa kita memang harus lebih belajar untuk menundukkan syahwat atau nafsu kita, meskipun hal itu diperbolehkan, tapi sebagian ulama bahkan ketika makan minum itu memberatkan langkah kita untuk ibadah, memberatkan lisan kita untuk berdoa serta berzikir kepada Allah, itu bisa menjadi makruh. Bahkan sebagian orang kemudian bermalas-malasan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, la yanalu al-ilma man kana hamuhu bit-ta'ami wasyarab. Orang yang hanya peduli kepada makan dan minuman itu akan sulit untuk mendapatkan pemahaman. Sehingga jangan Allah muliakan, dari sini kita belajar menahan diri, bukan hanya dari makan dan minum, tapi dari segala hal yang bisa membatalkan puasa, terlebih adalah yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Mari kita mohon kepada Allah, semoga kita semuanya dibimbing oleh Allah untuk menjaga kualitas puasa kita sampai di penghujung Ramadan nanti. Dan mari kita semuanya untuk memanfaatkan setiap waktu Ramadan untuk meningkatkan amal soleh kita. Fathun nasr min Allah, fathun qarib. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.